Karena saya melihat itu satu-satunya cara untuk melihat hidup. Semua kesusahan adalah kesempatan untuk naik kelas. Itu ekspresi kasih sayang dari Tuhan. Dan semakin hidupmu banyak kesusahan, nanti buktikan ketika tua, hidupmu akan terasa semakin bermakna. Raise hand yang berikutnya, ini nggak tahu namanya siapa, tapi iPhone. Silakan Mas iPhone atau Mbak atau Ibu atau Bapak. Iya, silakan. Halo, malam Mas Abrang mau tanya. Ya, ini kan silakan. Sebelumnya nggak tahu ya ini benar atau salah. Jadi yang saya pernah tahu kan Nabi Musa dulu pernah tanya sama Nabi Adam, lebih tepatnya seperti menyalahkan Nabi Adam kan gara-gara Nabi Adam yang dulu makan buah kuldi, akhirnya manusia ini akhirnya turun ke bumi dan semacam dihukum. Nah, Nabi Adam akhirnya menjawab kalau lebih duluan Nabi Adam atau Lauh Mahfud. Nah, jadi yang saya pikirkan, entah ini salah atau benar, berarti katakanlah saya menikah sama si A, tapi dengan cara yang salah. Kemudian apakah seperti itu nanti akhirnya jadi menikah atau enggaknya, itu berpengaruh karena Lauh Mahfudnya itu. Oke. Thank you, Mbak. Jadi gini, sorry, mungkin kurang jelas ya. Jadi kan kalau seandainya saya pakai takdir itu sebenarnya itu pilihannya di kita mau ngelakuin hal baik, mau ngelakuin takdir baik atau takdir buruk. Kalau saya pilihnya takdir buruk, kok saya bingung ya ngomongnya. Jadi kok saya bingung tiba-tiba. Jadi gimana ya? Apakah entah saya pilih takdir baik ataupun buruk, akan sampai di takdir yang sama Tuhan itu udah dipilih gitu. Udah dipilih. Oke. Thank you. Oke, mungkin pertanyaannya simplified-nya begini, ada pilihan bahwa saya bisa menikahi siapa dan lain-lain, dan itu ada bicara tentang takdir baik atau takdir buruk gitu. Nah, baik buruk itu poin-poinnya tuh udah ditetapkankah atau kita terlibat dalam pemilihan si buruk dan baik, itulah kira-kira pertanyaannya. Silakan Mas Sabra. Ini banyak yang perlu dibedah ini, karena masalahnya bukan pada formulasi pertanyaan, tapi masalahnya pada asumsi pembobotan informasi ketika memformulasikan pertanyaan. Mohon maaf, saya agak kompleks sedikit. Itu cerita itu tadi pasti dari Israiliyat, bukan dari bukan dari Quran. Quran nggak cerita seperti itu. Iya, nah, betul. Kalau Israiliyat itu mengandung pemahaman penulisnya. Jadi pemahaman penulisnya terhadap kata takdir mempengaruhi formulasi cerita tersebut. Dan formulasi takdir yang kita bicarakan dari tadi itu agak berbeda dengan seperti itu. Dan saya akan membela sedikit. Mohon maaf ya, Nabi Adam yang bukan yang memulai makan buah kuldi, justru karena kejadian itu sekarang cowok-cowok nggak berani, cewek-cewek kalau ditanyain, Dek mau makan di mana, pasti terserahlah, itu gara-gara Hawa dulu. Dia milih makan pertama dulu manusia, terus dibuat ke muka bumi. Oke. Lanjut Mas. Jadi gini. Kita selalu ngomong baik dan buruk tanpa memformulasi secara jelas. Baik dan buruk itu tidak bisa berdiri sendiri. Baik dan buruk itu pasti ada ukurannya. Bukan ada ukurannya. Ada alignment-nya, apa bahasa Indonesianya? Dibantu saya. Ada apa ya bahasa Indonesianya? Kadar kali ya? Kadarnya kali. Bukan kadar. Gini, ada frame-nya. Ada frame-nya. Misalnya gini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perjalanan dari Jogja, ini dari Jakarta ya, misalnya. Kita tidak bisa ngomong naik kapal di Merak Bakauni itu baik atau buruk. Kita nggak bisa ngomong itu baik atau buruk tanpa kita ngomong dulu tujuannya kemana. Kalau kita tujuannya ke Surabaya, itu perjalanan yang buruk karena nggak pas.
Tapi kalau kita perjalanannya ke Palembang, itu baik, karena pas, itu benar. Jadi baik, buruk, benar, salah tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada frame-nya. Ada satu lagi masalahnya, baik dan buruk itu tidak bisa kita ngomong tanpa dibuktikan oleh waktu. Anak sekolah pasti ngomong dia disuruh sekolah itu buruk. Oh, enak main ya, ngapain aku sekolah harus di kelas dari pagi sampai siang kayak gitu, itu buruk. Tapi dia merasakan baiknya ketika dia sudah gede. Nah, kita kan nggak tahu. Masalahnya manusia adalah gini, kita nggak tahu apa yang kita lakukan sekarang itu baiknya 1 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi. Karena gini, sekolah kita tuh ngajarinya sukses sih, tidak ngajari kuat dalam kegagalan. Padahal untuk menuju ke keberhasilan, itu yang paling penting adalah kuat dalam ketidakenaan. Tidak ada keberhasilan, yang namanya keberhasilan tiba-tiba enak. Kalau kamu tiba-tiba enak, pasti tidak menghargai yang namanya keenakan tersebut. Oke, benar. Kalau kamu mau menghargai, bersyukur beneran tuh mesti ngerasain susahnya. Wah ini, tapi nggak berhenti seperti itu. Nah, ini jadi kalau ngomong pilihan apa namanya, memilih A atau B untuk menikah itu baik atau buruk, itu faktornya sangat banyak. Kita nggak bisa ngomong. Kalau kita pas lagi ribut, kita pasti ngomong pilihan buruk itu. Kalau pas lagi dikasih enak-enaknya pasti mesra, pilihan benar itu berubah terus nih, pilihan baik dan benar. Karena kita masih pakai frame diri sendiri. Apa kita masih pakai frame standar nih. Tapi kalau kita ambil ke diri bahwa gini, ini siapapun yang kupilih adalah katalis perjalanan untuk menuju aku yang lebih baik. Semua kebaikan disyukuri, semua keburukan digunakan untuk meningkatkan diri. Tapi kamu tentunya harus punya batas juga. Kalau perkawinan batasnya di sini, kamu melewati, oke, selesai. Itu juga perlu planning seperti itu. Saya cuma mengajak gini, jangan mudah ngomong baik dan buruk. Karena kita nggak ngerti. Yang diomongin adalah istiqomah. Kita punya tujuan mau kemana, kita istiqomah terhadap itu. Dan satu lagi, jujur sama diri sendiri. Itu pelajaran terbesar yang saya alami yang saya ambil dari Kanjeng Nabi. Nabi itu sebelum umur 40 tahun itu bukan Nabi. Belum diangkat menjadi Nabi. Tapi beliau sudah punya gelar yang namanya Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Jadi modalnya, salah satu modal utamanya menjadi Nabi adalah bagaimana dia bisa jujur kepada dirinya 100%. Dan ini menurut banyak penelitian. Kalau kamu menghadapi sesuatu yang kamu tidak tahu hasilnya seperti apa, strategi terbaik adalah jujur sama dirimu sendiri. Jujur sama dirimu sendiri. Itu tidak mudah, jujur sama diri sendiri. Karena kadang-kadang ketutupan nafsu, ketutupan mimpi, ketutupan omongan tetangga, ketutupan YouTube, dan seterusnya. Padahal yang paling penting itu kejujuran sama diri sendiri. Karena itu yang paling dari penelitian, dan saya sangat setuju dengan itu strategi terbaik ketika kita masuk pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena apapun yang kita hasilkan, kita tidak akan menyesali perjalanan. Kita tidak akan menyalahkan orang lain, kita tidak akan menyalahkan tetangga, kita tidak akan menyalahkan YouTube dan seterusnya, karena kita jujur sama diri sendiri. Apapun yang terjadi, kita yakin bahwa itu menumbuhkan kita. Kalau di Islam kita sudah dilatih sehari 17 kali. Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Pasti Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dialah Raja dari sebab akibat. Daripada semua sebab akibat yang kamu lalui dalam hidup, itu adalah frame kasih sayang dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyusahkan kita. Kalau kelihatannya susah, itu sedang ngasih ujian agar naik kelas. Karena naik kelas itu pasti susah. Jadi kalau kita lihatnya kesusahan sebagai kesempatan untuk naik kelas, karena saya melihat itu satu-satunya cara untuk melihat hidup. Semua kesusahan adalah kesempatan untuk naik kelas. Itu ekspresi kasih sayang dari Tuhan. Dan semakin hidupmu banyak kesusahan, nanti buktikan ketika tua, hidupmu akan terasa semakin bermakna. Oke, Mas, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Abrang ya. Mantap sekali. Oke, Mas Abrang, gak kerasa udah 21.17. Ada final statement, Mas, untuk episode malam hari ini?
Recap. Ini apa ya, final statement? Gini aja lah. Takdir, free will, dan segala macam itu tadi semuanya mungkin kita pengen tahu, tapi perlu kita pertanyakan, kita butuh tahu. Kadang-kadang dalam hidup kita hanya butuh tahu bahwa kita hidup dan punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, entah itu free will, entah itu takdir, terserah. Karena kita punya keyakinan apapun yang terjadi datang dari kasih sayang Tuhan yang menyediakan kesempatan untuk kita tumbuh lebih baik. Semoga semuanya bisa menjadi tumbuh lebih baik. Amin. Amin. Thank you Mas Abrang. Wah, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Abrang ya. Poinnya mau itu free will, mau itu takdir, tapi kita sadar terhadap limitasi. Dan poin yang selalu diulang-ulang dan saya tangkap bahwa semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan, ya. Ketika kita 17 kali tadi mengatakan bahwa itu keren sih, tadi mengatakan semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan, raja dari sebab akibat, dan semua yang datang ke kita itu hanyalah bentuk kasih sayang yang selalu menumbuhkan kita. Dan ketika kita mendapatkan hal yang kita tidak suka, itu adalah jalan untuk naik kelas. Semoga kita selalu naik kelas dan semoga kita selalu meluaskan limitasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.